Digambarkan sebagai wanita berpenampilan halus dengan kulit biru kehijauan yang terlihat sedang duduk di pantai. Rambutnya gelap dan panjang, terkadang menghilang secara ajaib karena terhubung dengan rumput laut di laut utara. Terlepas dari kecantikan luarnya, ia memiliki gigi yang tajam dan runcing, serta jari-jari yang bercakar. Senyumannya akan membuat darah menjadi dingin bagi siapa saja yang melihatnya. Ran dikenal sebagai Dewi Laut. Meski tidak banyak yang ditulis tentangnya, Ran terkadang dianggap sebagai ibu laut. Ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi putri duyung dan kembali ke bentuk manusia dengan kaki. Deskripsi ini cocok dengan siren dari mitologi Yunani yang menggoda dan memikat manusia ke dalam malapetaka. Senjata terhebat Ran adalah jaringnya. Para pelaut menganggap Dewi Ran sebagai pembuat semua badai laut di Samudra Utara. Jadi ketika mereka terjebak, masing-masing akan dibagikan emas untuk dipegang. Karena jika mereka tenggelam dan mati, mereka tidak akan pergi ke aula Dewi Ran dengan tangan kosong. Memiliki emas dianggap beruntung karena akan menempatkan jiwa mereka yang tenggelam dalam kebaikan Dewi Laut. Akibatnya, mereka mungkin merayakan dan berpesta di aula Ran selama berabad-abad. Namun pada akhirnya, Dewi Ran akan bosan dengan mereka dan mengirimnya ke Helheim karena mungkin Ran bersekutu dengan Hel dari Helheim. Alternatif lain adalah menjatuhkan emas ke laut dan berdoa kepada Ran untuk menenangkannya, sehingga sang Dewi bisa memberikan keselamatan bagi para pelaut dan perjalanan yang baik. Ran dipandang sebagai personifikasi dari sisi laut yang lebih gelap dan lebih merusak. Sang Dewi tidak berusaha menyembunyikan sifatnya. Hobi favoritnya adalah mengumpulkan jiwa-jiwa yang mati yang dia gunakan untuk memenuhi aulanya. Dia dipandang sebagai penggambaran siren yang menggoda dan mempesona para pelaut, memikat mereka sampai mati. Suami Ran adalah Aegir. Keduanya dianggap sebagai personifikasi dari aspek laut yang jahat dan baik hati. Aegir adalah seorang Jotun atau raksasa yang diasosiasikan dengan laut, sedangkan Ran adalah Dewi Laut, meskipun tidak pernah ditentukan apakah dia seorang Aesir atau Vanir. Beberapa menyebutnya sebagai raksasa wanita. Bersama-sama mereka tinggal di aula besar yang disebut Aegirheim, yang berada di bawah air. Aegir digambarkan sebagai tuan rumah laut yang lebih ramah, menyerupai sisi laut yang lebih tenang dan lebih baik hati. Meskipun dibandingkan dengan niat Dewa Laut Vanir, Aegir tidak mewakili pemeliharaan dan kelimpahan laut. Sebaliknya, dia bertanggung jawab untuk mengambil harta dari para pelaut yang tenggelam. Ran di sisi lain tidak mencoba untuk tenang. Dia adalah representasi laut yang lebih liar dan menyeramkan. Dia sering digambarkan menyeret para pelaut malang yang tidak bersalah ke laut dan menenggelamkan mereka sebelum membawa jiwa mereka ke Aegirheim. Dinamika Ran dan Aegir sebagai pasangan adalah personifikasi dari pasang surut laut yang berubah dari ketenangan menjadi gelombang ganas yang mengamuk. Keduanya adalah kepribadian besar di laut, dan terlepas dari asosiasi mereka sebagai Jotun, mereka tetap menjaga hubungan baik dengan para dewa Aesir dan sering mengundang mereka untuk berpesta di aula bawah laut. Aegir khususnya adalah anggota kehormatan Aesir dan Vanir. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak. Tapi meskipun aliansi sejati Ran adalah Hel, dia tetap akan mendukung suaminya. Bersama dengan suaminya, Ran memiliki 9 anak perempuan yang namanya didasarkan dari nama-nama ombak di lautan. Ke-9 putri Ran tersebut dikatakan sebagai roh laut dan personifikasi ombak. Odin, raja para dewa, telah jatuh cinta pada ke-9 putri tersebut dan kemudian melahirkan satu putra dari mereka. Ini terdengar misterius, dan nama putranya dikatakan adalah Heimdall yang nantinya akan tumbuh sebagai penjaga Bifrost.